Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Elan Malianto Eskom MTI selaku dosen pengampu MK DBMS, saya beserta rekan-rekan saya izin mempresentasikan proyek yaitu aplikasi perpustakaan berbasis web. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Ramadhani Garnai Putra beserta rekan-rekan saya yaitu Larissa Maharani, Muhammad Faiz Riyadi, Melinda Oktaviani, dan Muhammad Febri. Baik, saya selaku moderator di sini saya akan membacakan yaitu abstrak. Perpustakaan adalah sebuah tempat yang menyimpan dan menyediakan buku-buku, majalah, koran, dan sumber-sumber informasi lainnya untuk dipinjam oleh masyarakat. Perpustakaan biasanya dikelola oleh sebuah organisasi atau lembaga seperti sekolah, universitas, atau pemerintahan. Dalam proyek kali ini, kita berinisiatif untuk membuat sebuah website perpustakaan online untuk memudahkan para staf atau pengunjung perpustakaan untuk mengakses atau mencari buku-buku dengan mudah. Website perpustakaan sekolah juga akan memiliki fitur-fitur yang lain berguna bagi para staf. Misalnya ada fitur yang kemungkinan para siswa untuk mencari buku berdasarkan kategori penulis atau judul. Dibuatnya website perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengakses website perpustakaan sekolah tersebut? 2. Bagaimana cara mengelola dan mengatur peminjaman buku di perpustakaan sekolah secara efektif melalui website? Yang ketiga, bagaimana cara menyediakan informasi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah secara terupdate di website? 4. Bagaimana cara menjamin keamanan dan privasi data siswa yang terkait dengan peminjaman buku di website perpustakaan sekolah? 5. Bagaimana cara menyediakan fitur-fitur interaktif yang menarik dan berguna bagi siswa dan staf di website perpustakaan sekolah? Batasan masalah. Yang pertama, pengguna website perpustakaan hanya terbatas pada siswa dan staf sekolah. 2. Fitur-fitur yang ditawarkan pada website perpustakaan sekolah hanya terbatas pada pendaftaran siswa sebagai anggota perpustakaan, peminjaman buku secara online, pengembalian buku, dan pengajuan peminatan buku yang tidak ada di perpustakaan. 3. Informasi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah hanya terbatas pada katalog buku, pencarian buku berdasarkan judul, pengarang, dan kategori, serta informasi mengenai ketersediaan buku yang sedang dipinjam oleh siswa lain. 4. Keamanan dan privasi data siswa yang terkait dengan peminjaman buku hanya terbatas pada fitur-fitur seperti sistem login yang aman, enkripsi data, dan pengaturan hak akses data yang ketat. 5. Fitur-fitur interaktif yang ditawarkan pada website perpustakaan sekolah hanya terbatas pada fitur-fitur yang menarik dan berguna bagi siswa dan staf. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu database. Yang pertama ada laptop atau komputer. Yang kedua ada editor kode, kita menggunakan Visual Studio Code. Yang ketiga browser, kita menggunakan Chrome. Dan untuk database-nya kita menggunakan phpMyAdmin serta exam untuk server localhost. Nama produk database yaitu DB Perpustakaan, dan untuk di dalam database-nya itu ada buku, identitas, kategori, pemberitahuan, peminjaman, penerbit, pesan, user. Baik, di sini langsung saja. Ini tampilan awal dari website perpustakaan kita. Di sini apabila kita belum memiliki akun, maka tidak bisa masuk ke dalam website ini. Misalkan di sini kita ketik saja di sini
Muhammad Febri. Kata sandinya kita masukkan. Masuk. Nah, otomatis akan ada peringatan bahwa nama yang tadi belum terdaftar. Maka kita harus daftar dulu di sini. Daftar sebagai member. Nama lengkap di sini masukkan. Kita pilih saja, misalkan Muhammad Febri. Nama pengguna Mpeb. Kata sandi sini kita masukkan. Daftarkan di sini. Berhasil pendaftaran. Nah, jika sudah daftar kita bisa langsung masuk saja di sini. Tadi nama penggunanya Mpeb. Kata sandinya kita masukkan. Langsung saja masuk di sini. Nah, ini tampilan dashboard dari website perpustakaan ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu menu peminjaman buku, yang kedua menu pengembalian buku, yang ketiga menu pesan, yang keempat menu profil, dan yang terakhir di sini ada menu keluar untuk logout. Baik, di sini langsung saja kita buka menu peminjaman buku. Di sini untuk peminjaman buku, misalkan kita ingin meminjam buku di sini. Buku yang kita pinjam misalkan Home Sweet Loan. Di sini langsung saja kita klik. Tanggal peminjaman di sini otomatis. Kondisi buku saat dipinjam. Di sini kondisi buku misalkan baik. Klik saja kirim. Oke, berhasil. Kita cek di database-nya. Di peminjaman. Nah, otomatis di sini ada data peminjaman, nama anggota Muhammad Febri, judul buku Home Sweet Loan, tanggal peminjaman tanggal 16, kondisi buku saat dipinjam baik. Yang selanjutnya yaitu menu pengembalian buku. Di sini klik saja. Judul buku tadi yang kita pinjam Home Sweet Loan. Di sini kondisi buku. Di sini ada beberapa pilihan. Jika kita mengembalikan dengan kondisi baik, maka tidak terkena denda. Jika kondisi bukunya rusak, maka di sini ada denda 20.000. Jika hilang, denda 50.000. Di sini klik saja, misalkan baik, kirim. Oke. Kita lihat di database-nya. Di sini otomatis di database juga ada pemberitahuan. Nah, Muhammad Febri telah mengembalikan buku. Yang menu selanjutnya yaitu pesan. Di sini kita bisa mengirim pesan kepada admin. Misalkan di sini kita tentunya nama penerima admin, judul pesan misalkan kita permintaan. Di sini kita ketik saja, mohon diadakan buku novel, misalkan di sini. Kita kirim. Oke. Kita lihat di database-nya juga. Di sini di pesan. Nah, di sini penerima admin, pengirim Muhammad Febri, judul pesan, di sini permintaan, isi pesan mohon diadakan buku novel. Yang selanjutnya yaitu menu profil. Di sini kita bisa mengedit profil kita.
bisa mengupdate profil kita sesuai keinginan kita. Yang selanjutnya menu keluar, kita keluar di sini. Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Anda harus login kembali jika ingin masuk aplikasi perpustakaan. Kita klik saja jika kita ingin keluar, klik iya atau logout. Jika tidak, klik batal. Di sini kita keluar saja. Anda telah berhasil keluar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan website yang kami buat. Pertama, kita login dulu sebagai admin. Ini tampilan awal di website kami, di tampilan adminnya, di dashboard. Ada menu, terus ada card kayak anggota, buku, peminjaman, pengembalian. Kemudian ini ada notifikasi, pesan dari user, ada dari Melinda, Raden, Larissa, dan yang lainnya. Aja ke yang pertama ada master data, terdiri dari yang pertama itu data anggota. Jadi, anggota yang sudah registrasi ataupun login di website ini akan terdata semua di sini. Kita juga bisa edit data dari anggota tersebut sesuai apa yang kita mau. Kita juga bisa menambahkan anggota di sini. Juga bisa menghapus. Selanjutnya ke data penerbit. Ada terdiri beberapa penerbit, Gramedia, Mizan Pustaka, Tang Pustaka, Erlangga, Republika, yang lain-lain. Kalau misalkan mau ditambahkan bisa di bahan ini penerbit. Dan untuk mengedit dan menghapus bisa juga di sini. Nah, ada menu administrator, ini adalah data dari admin ya. Ada nama lengkap, dan sandi, dan terakhir kali login atau masuk. Bisa ganti sandinya atau di sini. Dan data peminjaman, yaitu rekapan data dari yang telah meminjam buku. Kayak contoh di sini ada Reza Saputra minjam buku Cantik Itu Luka. Nah, dipinjam dalam kondisi baik dan dikembalikan dalam kondisi rusak, itu akan mendapatkan denda 20.000. Dan ada Muhammad Fajri Hadi, Melinda Octaviani, dan The Miracle of Ikhlas pada tanggal 15 dikembalikan ke 15 dengan kondisi baik, jadi tidak mendapatkan denda. Ada ke katalog buku yang di dalamnya ada data buku tersedia di perpustakaan atau di website ini. Kita juga sebagai admin bisa menambahkan ataupun menghapus. Jadi selanjutnya terdapat kategori, ada novel, ensiklopedia, biografi, catatan harian, dan lain-lain. Kita juga bisa tambahkan misal kategori sejarah. Secara otomatis akan tersimpan dan akan masuk ke bagian database. Data kategori masuk ya tuh. Jadi semua yang ada di website ini sudah terkoneksi di database ya. Selanjutnya
identitas aplikasi. Jadi kita bisa merubah tampilan yang ada di aplikasi ini bagian sini. Misalkan perpustakaan SD Negeri Tirtayasa 1, SD Negeri 1 Tirtayasa, alamatnya bisa dirubah sini. Dan ini bagian pesan yang terkirim dari para user ya. Kita juga bisa mengirimkan pesan ke user, misal ke Muhammad Fajriyadi. Jawab. Kirim, secara otomatis si pesan tersebut akan terkirim di tampilan websitenya Muhammad Fajriyadi dan akan masuk ke tabel pesan di database. Ini ke penerima Muhammad Fajriyadi. Ini isi pesannya. Selanjutnya untuk laporan perpustakaan kita bisa print di sini sesuai tanggal direkap. Misal kita tanggal 15 ini tampilkan data yang sudah meminjam buku coding. Nah, ini akan tampil sudah meminjam. Kita bisa langsung print atau cancel aja tampilan laporannya. Kemudian ada pengembalian, sama aja seperti tadi, sudah balikan buku, jadi sudah terekap di laporan sini. Kemudian nama anggota siswa, kita cari tampil si buku yang pernah dipinjam Fajriyadi. Kemudian yang di bawah ada untuk logout, atau bisa dari bawah sini atau dari admin ini keluar. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya kali ini kelompok kita berinisiatif untuk membuat sebuah proyek website perpustakaan online untuk memudahkan para staf atau pengunjung perpustakaan untuk mengakses atau mencari buku-buku dengan mudah. Butuh ketelitian dengan kesabaran untuk membuat website yang secure, aman, dan dinamis. Kami menyadari bahwa di website yang kami buat ini adalah masih jauh dari kata tersebut dan masih sedikit fitur yang kita buat. Oleh karena itu, dimohon untuk memberikan saran dan kritikannya yang membangun agar kami dapat menyempurnakannya. Saya selaku moderator izin menutup presentasi kelompok 3 hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.